Manahem Ali membohongi atau menipu dirinya sendiri. Kenapa? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali Pak Ustadz Manahem Ali, yang mana beliau membahas tentang Abraham lagi guys. Nah, video kali ini saya beri judul Manahem Ali membohongi atau menipu dirinya sendiri. Kenapa? Sebab dia menutup mata dan pura-pura tidak ada perbedaan ketika dia mengatakan bahwa sebenarnya Abraham dan Ibrahim, baik versi Alkitab maupun versi yang ada di kitabnya Pak Manahem Ali itu sama. Padahal di sisi lain dia sendiri yang membedakan ya. Nah, kalau nggak percaya cek aja sendiri dalam video-videonya beliau nih. Hari ini saya akan mengungkapkan apakah sebenarnya Abraham yang dimaksud orang Yahudi atau Kristen itu sama dengan Abraham dalam versinya Manahem Ali. Tapi sebelumnya mari kita tonton videonya. Ada orang yang berkata bahwa Ibrahim menurut Quran itu tidak sama dengan Abraham menurut Bible. Ada yang berkata begitu, bahwa Ibrahim versi Quran itu bukanlah Abraham versi Bible. Saya ulangi lagi. Ada yang berkata bahwa Ibrahim versi Islam atau Ibrahim versi Quran itu tidak sama dengan tokoh Abraham versi Bible. Ini sebetulnya pertanyaan atau sekaligus pernyataan yang tentu saja harus kita cermati secara historis dengan kajian-kajian dokumen tentu saja. Apakah benar bahwa tokoh yang bernama Ibrahim itu bukanlah tokoh yang bernama Abraham? Tentu saja ini pertanyaan yang menggelitik kita semua. Bagaimana mungkin Abraham itu bukan tokoh yang sama sebagaimana tokoh Ibrahim? Seakan-akan ada dua tokoh yang berbeda yang memiliki nama yang hampir mirip. Padahal kalau kita cermati dari dokumen-dokumen berbasis kebahasaan ataupun inskripsi, ini cukup menarik. Kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, kita tentu saja jawabannya luar biasa. Mau disebut dengan nama Ibrahim, mau disebut dengan nama Abraham, itu maksudnya tokohnya sama. Karena Quran memberikan informasi itu. Mau dibaca Ibrahim, betul. Mau dibaca Abraham, betul. Karena sosoknya itu satu. Meskipun dengan dialek yang berbeda. Ini sama-sama bahasa Arab, sama-sama dalam Quran. Yang satu biriwayah Hisham, yang satu biriwayah Hafiz. Ya. Jadi mau dibaca Ibrahim atau Abraham, personnya itu sama, bukan berbeda. Ya. Itu catatan pertama. Intinya dari bagian ini, dia mau mengatakan bahwa sama, cuman beda dialek. Oke, kalau memang sama, kenapa isi tentang Abraham beda sama sekali? Ini nggak bisa dikatakan saling melengkapi, nggak bisa. Karena hal-hal mendasar itu sangatlah berbeda. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Manahem Ali sendiri. Jadi ya nggak usah pura-pura nggak ada masalah lah Pak. Nggak usah lah nipu diri sendiri, jujur aja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, versi bapak dari Abraham sendiri udah beda. Bapak Abraham dalam orang Yahudi maupun orang Kristen, kami memahami dan mengimani bahwa Abraham itu Terah. Papanya namanya Terah. Tetapi di dalam kepercayaan Pak Manahem Ali sendiri, bapak dari Abraham adalah Azar. Lalu apakah ini bisa disebut perbedaan dialek? Ya jelas enggak. Nah ini nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Semua orang tahu bahwa Terah dan Azar adalah berbeda. Kalau memang versi Abraham dalam Kristen maupun versi di dalam agamanya Pak Manahem Ali itu sama, ya tentunya tidak ada perbedaan mendasar. Papanya pasti sama gitu kan. Yang kedua, ini yang paling sering dibahas. Yang pertama di dalam Kristen, yang dipersembahkan oleh Abraham versi Yahudi maupun Kristen, yang dipersembahkan adalah Ishak.
Oke ya, coba tanya kepada orang Yahudi, pasti dia mengatakan bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak. Tetapi dalam versinya Pak Manahem Ali, yang dipersembahkan adalah Ismail. Apakah ini perbedaan perspektif saja? Apakah ini yang dimaksud dengan perbedaan dialek saja? Ya jelas enggak. Kalau sama ya harusnya sama-sama Ismail atau sama-sama Ishak. Tapi faktanya kepercayaan dari Pak Manahem Ali berbeda sama sekali dengan kepercayaan Kristen dan juga Yahudi. Yang dipersembahkan baik Yahudi maupun Kristen ya jelas Ishak. Yang ketiga, versi Abraham yang dipercaya Pak Manahem Ali. Abraham ini dia pergi ke Mekah bersama dengan Ismail. Pada waktu Ismail diusir ya sama Sarai. Nah, perhatikan di sini. Dalam kepercayaan Yahudi maupun Kristen jelas ini nggak ada. Tidak pernah sekalipun ada dokumen ataupun iman atau kepercayaan yang mengatakan bahwa Abraham mengantarkan Ismail pergi ke Mekah. Nggak ada sama sekali gitu loh. Bahkan Ismail dalam versi Alkitab, dalam versinya Yahudi pun, dia tinggal di padang gurun Paran yang ada di antara Mesir, bukan ke Arab sana begitu. Ya jelas ini nggak bisa dikatakan bahwa sama. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, versi Kitan di dalam Yahudi, Kristen, dan juga di dalam kepercayaan Manahem Ali beda. Kalau dalam kepercayaan Kristen, Abraham itu, Kristen dan Yahudi ya, Abraham itu disunat pada umur 99 tahun. Sedangkan di dalam versi Manahem Ali, Abraham Ibrahim disunat pada umur 80 tahun. Nah, ini perbedaan dialek atau memang perbedaan yang mendasar? Ya jelas beda. Oke, dianggap aja ya bahwa Abraham Ibrahim ini sama. Berarti salah satu kisah ini pasti ada yang keliru kan? Nah, celakanya dokumen yang lebih lama yaitu dokumen Yahudi dan Kristen. Abraham disunat umur 99 tahun, Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham papanya namanya Terah, Abraham tidak pernah ke Mekah. Itu dokumen yang ada lebih lama dibandingkan dokumen yang dimiliki Pak Manahem Ali. Tetapi saya lebih percaya dan setuju bahwa versi ini berbeda sama sekali. Yahudi dan Kristen sama, sedangkan dokumen yang dimiliki Pak Manahem Ali dan teman-temannya itu jelas berbeda dengan dokumen yang dimiliki oleh orang Yahudi dan Kristen. Sampai di sini kita sudah tahu bahwa Pak Manahem Ali ini entah dia nggak tahu ini yang pertama ya, atau yang kedua dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kemudian dia mengatakan bahwa Abraham dan Ibrahim itu sama aja, versi Yahudi maupun versinya Pak Manahem Ali sama. Nah ini entah dia pura-pura nggak tahu dan kemudian menutup mata. Dia padahal tahu yang mendasar bahwa Ismail itu yang dikorbankan dalam versinya, sedangkan dalam versi Kristen adalah Ishak. Nah sekarang sebagai pertanyaan baliklah, menurut Pak Manahem Ali yang dipersembahkan itu siapa? Ismail atau Ishak? Nah sekarang jawab dong. Kalau Anda mengatakan sama dengan Yahudi, maka seharusnya Anda mengimani bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak. Nah sekarang bukti dokumennya di mana? Ya jelas ada banyak di dalam Alkitab. Di kesempatan selanjutnya saya akan membahas ini secara fokus. Di sini saya sekilas saja. Jadi jangan lupa untuk teman-teman terus mengikuti video-video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo. God be with you all.